Hapus nggak? Tadi kegeeran lagi. Loh, kok dihapus sih? Salah kirim. Nggak apa-apa deh, salah kirim juga. Ma, kenapa, Ma? Ma? Nih. Hah? Mama, Ma? Aduh, ya Allah. Ma. Ya Allah, Ma. 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 Oh, beneran gak kenapa, Ma? Nah, udah nggak apa-apa. Masa suka begitu tuh. Mendadak mual. Mama nggak mau coba buat transplantasi aja. Amira mau Mama sembuh. Amira nggak mau ngeliat Mama terus-terusan kayak gini, Ma. Amira nggak akan sanggup, Ma, kalau harus kehilangan Mama. Bahkan bukan cuma Amira, Ma. Mas Biru juga pasti akan merasa kehilangan. Begitupun Arkana, Pak Noah sama Mbak Ferni. Amira ada benarnya. Kalau Allah mengizinkan, bisa aja setelah operasi transplantasi itu aku sembuh. Dan aku bisa lebih lama mendampingi anak-anak aku. Aku juga mau melihat cucuku yang lain, anak dari Amira dan Biru. Miss, punya aku. Makasih sayang. Ini punya aku. Makasih ya, thank you. Oke, good job. Semua sudah mengumpulkan foto-foto. Thank you anak-anak. Sama-sama, Miss. Halo sih. Iya, Miss. Ini tadi foto-foto yang dikumpulkan anak-anak. Tolong kamu tempel di papan kreativitas ya. Oke, Miss. Jangan lupa tiap foto ditulis nama anaknya ya. Baik, Miss. Saya permisi dulu ya. Iya, Miss. Gemes banget sih nih ngeliat foto anak-anak sama orang tuanya. Lucu-lucu banget sih nih. Ini fotonya Arkana. Lucu banget sih dia. Scarf yang dipakai Bu Ferni. Kayaknya aku pernah ngeliat deh. Tapi di mana ya? Nih. Itu mah scarf perempuan. Berarti emang ada yang sengaja jatuhin scarf itu di sana. Bang Maudi waktu itu pakai scarf nggak? Enggak. Scarf ini mirip sama yang ditemuin oleh Amira. Aku harus kasih tahu Amira. Aku harus kasih tahu foto ini ke Amira.
Aku kok tiba-tiba kepikiran Mbak Maudie. Gimana ya keadaannya sekarang? Katanya dia udah sadar. Apa aku jengukin aja ya? Amira. Makan siangnya udah siap belum? Kalau udah saya mau panggil ibu-ibu ke sini. Sudah kok, Bu. Ya udah, kalau gitu saya panggil ibu-ibu dulu ya. Bu, Kenapa Amira? saya boleh nggak izin pulang lebih awal? Karena saya ada urusan. Oh, iya boleh. Sebentar lagi juga kan Lucy datang. Makasih ya, Bu. Saya pamit. Ya, hati-hati ya, Amira. Dokter, gimana hasilnya? Dari hasil ronsen dada, EKG dan USG, semuanya bagus. Alhamdulillah. Tapi sayangnya Mas Biru tidak bisa menjadi pendonornya Bu Ratna. Karena dari hasil tes darah, terlihat kalau jaringan dan golongan darah Mas Biru berbeda dengan Bu Ratna. Bener-bener nggak bisa, Dok? Iya, Mas Biru. Maaf ya. Atau mungkin ada solusi lain, Dok? Kalau saya nggak salah ingat, Bu Ratna masih punya satu putra lagi kan? Mungkin bisa dites. Atau menantunya juga bisa sekalian dites. Nanti pihak rumah sakit juga akan membantu mencarikan pendonor yang cocok untuk Bu Ratna. Kenapa golongan darah gue sama mama harus beda? Padahal hasil tes kondisi hati gue udah oke untuk jadi pendonor mama. Selamat siang Pak Ilham, mewakili Pak Noah, saya ingin mengingatkan perihal rapat umum pemegang saham yang tertunda karena Pak Biru belum memberi kepastian waktunya, sementara waktu pembagian dividen sudah dekat. Baik, saya akan follow up ke Pak Biru segera. Halo, Pak Ilham, kenapa? Selamat siang, Mas Biru. Perihal rapat pemegang saham, kapan kira-kira Mas Biru bisa hadir? Sorry Pak, tapi saya belum sempat. Tapi Mas Biru, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Karena di bulan Desember, dividen atau keuntungan tahunan perusahaan harus segera dibagikan, Pak. Iya Pak, saya usahakan secepatnya ya, nanti saya kabarin. Baik, saya tunggu ya Pak. Ini nih, kenapa gue tuh nggak berminat ngurusin perusahaan. Ribet. Boro-boro mikirin soal dividen. Mikirin donor buat mama aja gue udah pusing. Mas Biru lagi di rumah sakit juga nggak ya? Jengukin Mbak Maudie. Gimana kalau Mas Biru marah kalau ngeliat aku datang?
Terus dia ngusir aku. Mas Biro lagi di rumah sakit juga nggak ya? Jengukin Mbak Maudi. Gimana kalau Mas Biro marah kalau ngeliat aku datang? Terus dia ngusir aku. Udahlah. Yang penting aku nunjukin niat baik aku untuk datang ke sini. Permisi, Mbak. Ya. Saya mau tanya, kamar atas nama Maudi di sebelah mana ya? Sebentar ya Bu, saya cek dulu. Pasien Maudi ada di kamar VIP nomor 5. Di lantai 2 ya Bu, di sebelah sana. Oke, makasih ya. Sama-sama. Ini kan kotaknya? Iya. Terima kasih kakakku sayang. Sama-sama. Itu sebenarnya isinya apa sih, Maudi? Ini tuh sebenarnya kado buat Amira. Aku tuh mau ngasih kado untuk pernikahan mereka. Ini tuh harusnya aku kasih sebelum pernikahan mereka, cuma aku nggak sempet. Ini kamu nggak salah. Kamu kasih mereka kado. Maudi, kamu lupa ya? Amira tuh udah dorong kamu sampai kamu celaka kayak gini loh. Udah, tenang aja kak. Kalau kakak tahu isi dari kotak ini, kakak pasti akan happy dan setuju sama aku. Emangnya apa sih isinya? Aku jadi penasaran. Mau lihat? Nih. Itu pasti. Masuk. Selamat siang. Siang. Gimana kondisi kamu? Oh ya, ini saya bawakan buah buat kamu. Kamu itu benar-benar perempuan gak tahu malu ya. Kamu udah rebut calon suaminya Maudi. Kamu udah bikin Maudi celaka. Dan hari ini, kamu datang ke sini. Maaf ya Mbak Ferni. Tapi saya tidak melakukan kejahatan apapun. Dan saya yakin kok, Mbak Maudi tahu soal itu. Karena saat itu saya yang menolong dia. Bohong! Jangan macam-macam kamu kalau ngomong ya. Nanti kamu saya laporin polisi baru tahu rasa. Laporin aja. Saya nggak takut kok. Saya tidak melakukan kejahatan apapun. Biarkan polisi membuktikan kebenarannya. Kurang ajar banget sih Amira. Berani-beraninya malah nantangin aku sama Maudi. Enggak, pokoknya nggak boleh ada polisi. Aku nggak mau keseret kasus ini. Makin berani si perempuan so suci ini. Bisa-bisanya malah nantangin aku kayak gitu. Saya datang ke sini untuk jenguk kamu. Saya cemas dengan kondisi kamu. Ya, walaupun saya tahu kejadian waktu di gedung itu. Maksud kamu apa? Hah? Kamu datang ke sini mau jenguk saya? Atau mau ngancam saya? Atau kamu mau cari ribut? Hah? Mau cari ribut? Enggak. Aduh, sakit. Saya datang ke sini dengan tulus. Saya mau jenguk kamu. Sekalian saya mau doain kesembuhan kamu. Alah, udahlah. Kamu itu nggak usah so baik ya. Nggak usah munafik.
kamu datang ke sini karena kamu mau melihat penderitaannya Maudi. Iya kan? Maaf ya Mbak Verni. Tapi pemikiran saya tidak sepicik pemikiran kamu. Ini kamu ya. Kamu tidak berhak menampar saya atas kesalahan yang tidak saya lakukan. Cukup! Heh, Amira. Kamu lihat sendiri sekarang. Kondisi saya baik-baik aja. Dan kamu tahu kenapa kondisi saya baik-baik aja? Karena saya dirawat dengan penuh rasa kasih sayang oleh Biru. Hampir tiap hari Biru loh datang ke sini, perhatiin aku, suapin. Oh ya, by the way, selamat ya atas pernikahan kamu. Tapi kamu gak lupa kan? Kalau hatinya Biru tuh sebenarnya buat aku. Oh ya, ya. Aku lupa. Ini kado buat pernikahan kamu. Tadinya aku mau kasih sebelum pernikahan, cuma gak sempet. Makasih. Dibuka dong, sebagai apresiasi pemberian dari aku kan. Maudi, kamu sama Biru mesra banget ini. Kalau aku lihat dari foto ini, aku semakin yakin deh. 100% kalau hatinya Biru cuma untuk kamu. Gak ada tuh satu celah pun untuk perempuan lain. Tapi tetap aja kan, Mas Biru memilih menikahi saya. Secara sah di mata agama dan hukum. Tapi saya terima ya. Saya terima kado dari kamu yang gak penting ini. Saya tetap menghargai usaha kamu kok. Terima kasih. Cepat sembuh juga ya. Permisi. Bener bikin kesel. Rasanya pengen aku acak-acak mukanya tuh, pengen aku cakak-cakak. Kak, please, itu buahnya geserin. Aku nggak mau ada di sini. Buang. Oke. Please, Kak. Iya, oke.
Pantes aja Mas Biro nggak bisa ngelupain Mbak Maudi. Ternyata hubungan mereka memang sudah sejauh itu. Dan sepertinya sampai kapanpun Mas Biro nggak akan pernah bisa membuka hatinya untuk aku. Amira, ngapain dia di sini? Apa dia nemuin Maudi? Taksi. Amira! Tadi dia kelihatan nangis. Kenapa nangis? Apa dia berantem sama Maudi? Aduh, kamu bisa aja deh. Maudi. Bi. Nah, gitu dong. Seharusnya kamu tuh memang perhatian sama sepupu aku ini. Apalagi kalau kamu ada di sini. Maudi pasti cepat sembuh. Maudi. Tadi aku lihat Amira di depan rumah sakit. Apa dia jenguk kamu? Iya, Bi. Tadi Amira kesini. Ngapain? Dia jenguk aku. Terus tadi dia minta tolong sama aku. Katanya aku suruh ngomong sama kamu untuk baik-baik sama dia. Jangan galak-galak. Terus dia ancam aku. Dia bilang katanya aku suruh ngomong ke kamu kalau bukan dia yang dorong aku. Itu. Iya, itu benar. Aku kok saksinya. Tadi Amira ngancam Maudi. Terus kamu jawab apa? Ya aku bilang nggak mau lah. Orang jelas-jelas bukan aku. Orang dia yang dorong aku kok. Keterlaluan Amira. Semoga Biru benci terus sama Amira. Biar dia tahu rasa. Sorry, aku nggak bisa lama-lama. Aku harus pergi. Kamu mau kemana? Aku mau ke kantor ketemu sama Mas Noah. Ke kantornya Mas Noah? Ngapain? Iya, Bi. Kamu ngapain ketemu sama Mas Noah? Ada urusan penting. Aku tinggal dulu ya. Ya udah. Hati-hati ya. Ngapain ya Biru nemuin Mas Noah? Apa mau bahas soal warisan? Ya Allah. Ya Allah, kenapa jadi begini? Setelah aku mengetahui kebenaran kalau Mas Adit selingkuh. Dan sekarang aku harus menghadapi kenyataan. Kalau Mas Biru nggak bisa ngelupain mantannya. Dia masih mencintai Mbak Maudi. Ya Allah. Apa memang aku nggak pantas dicintai oleh laki-laki yang sudah menjadi suamiku?
Kok di ruang laundry Amira nggak ada ya? Padahal biasanya jam segini dia ngurus cucian nih. Di ruangannya Bu Ratna kali ya? Oke deh. Lucy. Maafin aku ya, Lus. Aku nggak angkat telepon dari kamu. Soalnya kalau aku dengar suara kamu, pasti tangisan aku langsung pecah. Aku nggak mau kamu khawatir, apalagi sampai Mama khawatir. Aku nggak mau Mama jadi kepikiran dan makin sakit karena aku. Kok nggak diangkat-angkat ya? Coba dicek. Urgent nih Bu soalnya. Bu, atau Lucy minta alamatnya Amira aja deh Bu, biar Lucy kesana aja. Udah kalau gitu Ibu ikut yuk. Ih, nggak usah Bu. Maksud Lucy? Ibu di sini aja istirahat, jangan capek-capek. Soalnya Amira itu kan nitipin Ibu ke Lucy. Nanti kalau misalkan Ibu capek terus Ibu sakit, nanti Lucy lagi yang dimarahin Bu sama Amira, Bu. Ibu bosen Lucy, Ibu pengen ikut. Aduh, gimana nih? Kalau nggak diajak, kasihan. Lucy, Iya. ikutlah Ibu. Seneng ngapain di sini? Ya. Iya. Bu, bentar. Tapi jangan capek-capek. Iya, bakalan capek. Semangat banget lagi. Saya, Ibu tunggu di lobi ya. Ayo Lucy. Bareng aja, Bu. Iya udah cepetan. Ayo. Proyek pembebasan lahan yang di Surabaya bagaimana, Pak? Sudah ada update? Kita lagi negosiasi harga ganti rugi dengan masyarakat setempat. Iya. Saya harap semuanya berjalan lancar ya. Mas Noah. Gue ada perlu sama lo. Pak, kita bahas ini nanti ya setelah saya bicara dengan adik saya ini. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Lo tuh kenapa ya? Punya sopan santun nggak sih? Ini kantor, lo harus belajar disiplin dong. Main masuk aja. Oke, to the point. Gue minta lo ke rumah sakit untuk tes. Siapa tahu hati lo cocok untuk Mama. Tes apa lagi? Cangkok hati, Mas Noah. Kemarin gue tes. Hasilnya semua bagus. Tapi dokter bilang darah gue nggak cocok untuk Mama. Nah, sekarang giliran lo, Mas. Siapa tahu lo cocok untuk Mama, lo cocok untuk jadi pendonor Mama. Jadi biar Mama cepat dioperasi, Mas. Biru, lo tuh kenapa ya? Lo pikir cangkok hati segampang itu? Hah? Kita nggak punya pilihan lain, Mas. Kita benar-benar nggak punya pilihan lain untuk kesembuhan Mama. Ayolah, please. Lo ke rumah sakit untuk tes. Please, gue mohon. Oke, gue mau. Serius? Tapi ada syaratnya.